Ya, pemirsa, selama PPKM Darurat Jawa Bali, sejumlah ruas jalan dan pusat perbelanjaan ditutup. Untuk mengetahui situasi terkini bergabung bersama kami Mahathir Muhammad di Kalimalang, Jakarta, dan Desi Juliani di 23 Paskal Pasir Kali, Kota Bandung, Jawa Barat. Kita ke Mahathir terlebih dulu. Mahathir, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Fandi dan Lovi, untuk kondisi saat ini di Kalimalang, Lampiri, Jakarta Timur memang masih terjadi penyekatan dan juga masih terjadi antrian dari kendaraan, dari mobil ataupun motor yang akan melintas dari arah Kota Bekasi menuju ke Jakarta. Banyaknya dari pengendara ini memang beralasan akan pergi ke kantor dan mereka tidak mendapatkan kompensasi dari pihak perusahaan seperti work from home atau WFH. Mereka juga tadi ada beberapa yang sudah membawa surat tugas, namun dengan tegas TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan ini tidak mengizinkan siapapun meski mempunyai surat tugas yang tidak esensial atau bekerja di bidang esensial, ini memang tidak diperbolehkan sama sekali untuk melintas. Yang boleh melintas hanyalah benar-benar yang bekerja di bidang esensial. Seperti tadi kami melihat ada petugas medis yang memang sudah melintas dan memang diperbolehkan. Namun banyak juga tadi dari pihak pengendara sudah menyertakan surat namun tidak diizinkan melintas. Banyak juga dari pengendara juga yang sepertinya memang mengeluhkan dengan adanya penyekatan ini dikarenakan memang mereka masih ada yang belum mengetahui bahkan. Jadi ketika mereka tiba di penyekatan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur ini, mereka cukup kaget, ini ada apa sebenarnya. Jadi mereka masih belum mengetahui adanya himbauan PPKM darurat atau memang kita dapat katakan mereka pura-pura tidak tahu sehingga mereka biar bisa diberikan lewat. Namun memang berbagai macam alasan diketemukan, Fandi dan Lovi. Ada yang memang beralasan karena kerja, ada yang mau vaksin, ada yang memang menuju ke arah Jakarta karena keperluan yang lain. Itu banyak sekali alasan-alasan yang memang diberikan. Namun sekali lagi ini memang anjuran dari pemerintah dan juga dari pihak Mendagri bahwa memang sebenarnya untuk mengurangi mobilitas saja di kota Jakarta selama PPKM darurat. Namun kalau kemacetan di siang hari ini sudah mulai terurai, namun tadi pagi sempat terjadi kemacetan kurang lebih 3 km panjangnya. Kemacetan terjadi karena kan memang banyak sekali pengendara-pengendara yang berusaha memberikan alasan kepada petugas sehingga mereka bisa lewat dan tidak diputarbalikkan. Namun Fandi dan Lovi, bukan hanya di DKI Jakarta saja yang saat ini pun memang sedang dilakukan penyekatan di hari ketiga PPKM darurat. Ada di Kota Bandung juga yang saat ini juga sedang dilakukan penyekatan, tepatnya di Pasir Kaliki. Ada rekan kami Desi Juliani di sana yang akan melaporkan untuk Anda. Desi Juliani, silakan dengan laporan Anda. Lihat di belakang saya pemirsa, ini adalah area yang disediakan oleh pengelola mal maksud kami, untuk para pelanggan yang akan memesan pesan antar seperti itu, dan mereka harus memesan di sini dan kemudian nanti pesanannya langsung diambil oleh mereka, kemudian mereka langsung pulang. Jadi mereka tidak usah masuk ke dalam mal berkeliling-keliling mencari makanan yang akan mereka beli. Dan Mbak, kalau kita berbicara terkait dengan dampak PPKM darurat ini, apa dampaknya untuk mall sendiri, Mbak Ica? Tentu aja kalau untuk dampak PPKM ini sendiri, secara traffic dan sales tenang udah pasti turun drastis ya dari sebelumnya, Mbak Ici. Itu kita untuk trafficnya sendiri aja sudah turun hampir 80-90%. Padahal sebelumnya kita memang udah sempat di 50% sih gitu. Jadi penurunan pengunjung ini drastis sekali dari 80% sampai dengan 90% ya, Mbak Ica. Lalu apa solusi yang diberikan oleh pengelola mall sendiri? Mengingatkan ini mayoritas 90% retail pakaian, Mbak Ica. Iya benar, betul-betul. Jadi memang dari tahun lalu kita juga udah belajar ya gitu untuk mengantisipasi keadaan kayak ini gitu. Kita punya namanya personal shopper dan mall to go yang itu akan memudahkan para customer kita yang masih mau berbelanja itu cukup dari rumah. Mereka itu kita website base dan juga WhatsApp base gitu. Jadi sampai sekarang semuanya masih beroperasional secara online kayak gitu, Mbak. Lalu bagaimana untuk pengunjung nih yang akan berbelanja kebutuhan bahan makanan, protokol kesehatan yang diterapkan seperti apa, Mbak Ica? Tentu aja kalau protokol kesehatan semuanya kita jaga ketat dan berlapis. Jadi dari mulai masuk mall, nanti ketika memesan baik itu ke groceries ataupun ke health station ataupun ke yang take away untuk food and beverage, mereka wajib pakai sanitizer, terus pengecekan suhu secara berkala tanpa
kontak langsung. Jadi itu memang sudah kita jaga. Kita pun juga punya satgas mandiri dari mallnya untuk mengantisipasi dan terus menjaga seperti ojek online dan lain-lainnya. Gitu. Termasuk juga dengan disediakannya space khusus ini untuk meminimalisir berkeliaran di dalam mall gitu, Mbak. Betul. Karena kalau mallnya kan udah nggak operasional nih, tapi kita juga tetap harus menjaga dan makanya kita siapkan satu area ini khusus untuk customer yang masih mau berbelanja secara take away langsung di sini ataupun menggunakan fasilitas ojek online. Oke, ini khusus makanan saja berarti ya, Mbak. Kalau supermarket harus langsung ke supermarket. Supermarket bisa langsung ke supermarketnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ica atas informasinya. Semoga segera berlalu ya Mbak ya, dan roda perekonomian ini kembali berputar ya Mbak Ica. Terima kasih banyak Mbak Ica. Ya itu dia tadi Fandi, Lofi dan juga pemirsa. Berarti memang untuk jam operasional ini seperti yang saya katakan tadi di awal, ini dibatasi dari mulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 7 malam dan masih tetap melayani untuk para pengunjung yang akan membeli kebutuhan pokok, kemudian makanan dan juga obat-obatan. Fandi, Lofi. Desi Juliani dari Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat, dan juga ada sebelumnya Mahathir Mohamad dari Kalimalang, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.